Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil waliyil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi adada ni'amillahi ifdalihi amma ba'du. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita tadi telah melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang jamaah. Kemudian dilanjut dengan tadarus dan sekarang yaitu ke acara kurma yang biasa kita lakukan setiap hari. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yaitu menjaga hati Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara yang saya muliakan, di muka bumi ini tempat yang paling mulia, kalau katanya Abuya Az-Zabidi ya, tempat yang paling mulia itu adalah di Madinah. Kenapa di Madinah? Karena di situ ada makbarah Sayyiduna Muhammad. Wah, kalah, nggak ada apa-apanya. Allahumma sholli alaih. Lalu saya akan kasih satu contoh saja. Kita sebagai murasyakhul mu'arrikhun ya, calon-calon sejarawan, pastinya sudah mengenal nasab Maulana Muhammad ya, Kanjeng Nabi, yaitu Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Uddu bin Uddad bin Muqawam bin Tarah bin Nahur bin Syaruh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim ila Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. Ulama sepakat mengenai nasab Maulana Muhammad sampai Adnan itu dihukumi sunnah, ittifaq. Semua mu'arrikhin, semua kitab-kitab tarikh dari Mukhtasar sampai Mabsutot ya, yang panjang-panjang itu semua sepakat dan dihukumi sunnah. Sedangkan dari Sayyidina Sayyid Uddad ya, sampai ke Adam itu dihukumi makruh karena ikhtilaf, berbeda-beda ya. Tadi yang saya sebutkan itu ada di Tahqiqul Maqam ala kifayatil awam fi ilmil kalam. Lalu ada yang namanya Ubay bahkan nama pemain sepak bola juga masuk itu ya, kalau kita melihat dari Sayyid Uddad sampai ke Sayyidina Adam. Baiklah, kita bicara yang muttafaq alaih aja ya, yaitu Sayyidina Muhammad sampai Sayyidina Adam. Dari barisan-barisan itu apakah ada kejanggalan nggak? Kalian perhatikan nggak? Kalau misalkan diartikan ke bahasa Arab itu janggal artinya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Ka'ab. Kilab. Ya. Ya Rasulullah, maafkan saya, kilab ini artinya anjing. Ini kalau diartikan menempel pada datuk ya Kanjeng Nabi, nggak pantas ini ya, nggak pantas. Makanya saya masih ingat 23 Ramadan ya, saya ngaji Asyifa bersama Abuya Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Atas Az-Zabidi. Beliau itu khodim sekaligus muridnya Abuya Al-Maliki ya, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki Ad-Dafaq, gelarnya Abdul Aziz Ad-Dafaq, itu datuknya ya, biasa kita panggil Abuya Al-Maliki. Nah, di pengajian Abuya Az-Zabidi ini ya, Habib Abu Bakar ini, beliau menceritakan tentang ini gitu. Jadi nama asli dari Kilab ini, Sayyid Kilab ini namanya Hakim ya, namanya Hakim Qusay bin Hakim bin Murrah. Qusay sendiri nama aslinya Zaid ya. Tapi yang sangat tidak enakan hati ini itu namanya, maafkan aku ya Rasulullah, namanya Kilab. Masa iya namanya itu ya kan? Oleh karena itu beliau mencoba menjelaskan kepada kita, Abuya Az-Zabidi waktu itu di pengajian, kata beliau itu Hakim ini ya, Kilab ini yang namanya Hakim ini
Di buku-buku sejarah itu beliau itu diceritakan orang yang soleh, orang yang sains, hebat pemikirannya. Beliau dijuluki Al-Mulk, ya Al-Mulk. Dan beliau itu memimpin sekaligus memegang pintu Ka'bah. Jadi pintu Ka'bah itu dipegang sama beliau, Sayyidina Hakim. Ya, Sayyidina Hakim bin Murrah. Nah, kenapa beliau dijuluki, maafkan aku ya Rasulullah, kilap? Ya. Kenapa beliau dijuluki nama ini? Kenapa? Karena setiap beliau berburu, beliau ini punya kebiasaan berburu kelinci di padang yang panas itu. Ya. Bukan padang masyar, apa sih namanya? Padang pasir, ya padang pasir. Ya padang pasir. Beliau memburu kelinci di padang pasir. Setiap kali beliau berburu, beliau membawa anjing-anjing tersebut. Nah, di kitab-kitab sejarah tidak tertulis berapa anjingnya, paling ditulis banyak anjingnya. Tapi kalau misalkan kita kira-kirakan, banyak versi dulu itu ya kurang lebih 100 lah anjing. Jadi setiap beliau hendak memburu kelinci ke padang pasir yang luas itu, beliau membawa anjing-anjing beliau. Dia membawa anjing-anjing itu. Jadi beliau memelihara anjing, memburu kelinci, dan ketika memburu kelinci-kelinci itu beliau membawa anjing-anjing tersebut. Nah, makanya beliau dijuluki dengan, maafkan aku ya Rasulullah, dijuluki kilap. Begitu. Itu sejarah menuliskan begitu. Tapi ada satu kejanggalan. Ini tidak dituntaskan ya. Kisah ini tidak dituntaskan. Kenapa tidak dituntaskan? Karena niat baik dari Sayyidina Hakim ini. Jadi katanya Abu Az-Zabidi, beliau Sayyidina Hakim ini, kenapa setiap berburu kelinci beliau selalu membawa anjing-anjing tersebut? Karena supaya anjing-anjing tersebut tidak turun ke Mekah, tidak turun ke Ka'bah. Itu niat baiknya. Dan para sejarah sampai detik ini tidak ada yang menuliskan itu. Yang kalau ditanya Abu Az-Zabidi tahu dari mana, wallahu a'lam ya. Karena ini adalah niat husnuzon kita kepada datuknya Kanjeng Nabi ya, kepada kakek-kakeknya Kanjeng Nabi. Jadi niat baik beliau Sayyidina Hakim ini itu supaya anjing-anjing ini tidak turun ke kota Mekah, dia turun ke Ka'bah. Tujuannya untuk mensucikan kota Mekah. Seperti itu. Oleh karena itu ya, kita sebagai calon-calon ya murasyahul mu'arrikhun atau murasyahul mu'arrikhin, calon-calon sejarawan ini, sebaiknya bagi kita semua ya, termasuk saya juga, ini kan salah satu contoh doang ya. Ayo sama-sama kita ajarkan ke anak-anak kita, ke murid-murid kita nanti, bahwasanya ini tuh namanya hakim gitu, bukan ini, maafkan aku ya Rasulullah, bukan kilap. Kilap artinya anjing. Apa kalian gak malu di hadapan Rasulullah bilang seperti itu? Ya Rasulullah, datukmu Said Abdullah, datukmu Said Hashim, Said Abdul Muthalib, datukmu Said kilap. Wal iyadzubillah. Kamu bilang di hadapan Rasulullah, kamu bilang Rasulullah, tuanmu namanya kilap, namanya. Mana akhlaknya gitu? Mana akhlaknya? Rasulullah ini tingkatannya, gak ada manusia lebih mulia daripada beliau. Kita ke kiai aja orang begini ya, begitu. Jadi bagaimana amanah dari guru-guru kami, khususnya Sadah Alawiyah, wabil khusus lagi Al Habib Abu Bakar bin Hasan Al Zabidi. Ayo mari kita semua sama-sama, apalagi kita ya sebagai jurusannya itu sejarah gitu ya. Ayolah kita sama-sama jadi mu'arrikhun muhadzaban. Jadi seorang sejarawan yang beradab, sejarawan yang berakhlakul karimah, dengan memerhatikan hal-hal sepele seperti ini gitu. Kan enak di depan Kanjeng Nabi ngomongnya Sayyidina Hakim gitu, jangan Sayyidina, maafkan aku ya Rasulullah, bilang Sayyidina kilap gitu. Ya kan? Sebenarnya masih banyak lagi ya hal-hal yang harus kita perhatikan, dan ini jarang sekali. Ini sedikit sajalah mengenai nasab beliau ya. Minta tolong nanti ajarkan ke anak-anak kita nanti, atau ke murid-murid kita nanti. Ini namanya
Sayyidina Muhammad ini bapaknya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Hashim bin ini bin Hakim, ini bin Kusoy bin Hakim bin Murrah. Lah kok Hakim? Ya ini nama aslinya Hakim, ya, bukan ini gitu. Malu di depan Rasulullah, ya bilang baru di depan Rasulullah bilang kilap itu, ya Allah waliyah. Hasya wa kalla, ya Rasulullah. Ada riwayat mengenai ketika riwayat ini ketika Maulana Muhammad, ketika Sayyidina Muhammad meninggal dunia, itu Sayyidina Umar kan gak terima, ya kan, gak terima. Apakah beliau tidak menerima kenyataan? Sayyidina Umar bilang, siapa yang bilang Sayyidina Muhammad wafat akan aku penggal. Para sebagian mu'arifin yang berbasic sufi mengatakan beliau Sayyidina Umar melihat Rasulullah belum meninggal. Yang meninggal hanya jasadnya, yang sekarang jasadnya ada di Madinah. Rasulullah masih ada. Beliau melihat kita, ya. Beliau melihat kita. Kita bermaksiat, kita terus berbuat salah. Beliau melihat kita. Apakah kita akan selamanya membuat malu Rasulullah di depan Allah? Ya kan? Ketika ada umatnya bermaksiat, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Beliau melihat nadroh, beliau, kitanya aja yang nggak bisa lihat. Mungkin mimba dihim, mungkin sebagian dari kalian bisa melihat ketika Rasulullah melihat. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kembali lagi ke tema saya, yaitu menjaga hati Sayyidina Muhammad, ya. Mari sama-sama kita menjaga hati beliau dengan mengagungkan datuk-datuk beliau. Terutama saya kasih contoh ini yang ini gitu, mengenai nama beliau sendiri, ya, nama datuk beliau sendiri, Sayyidina, maafkan aku ya, Sayyidina Kilaf. Jangan panggil dengan itu, ya, panggil dengan Sayyidina Hakim. Sebagaimana amanah dari guru-guru kami, ayo kita semua jadi mu'arrikhon wahadzaban. Jadilah sejarawan yang beradab dengan memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Allah melihat, Rasulullah memperhatikan. Nah, paling tidak kita tidak menyakiti hati beliau. Kalau kita tidak bisa membuat senang beliau, kita sudah banyak dosa di dunia ini. Ya mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Jika harus ada yang diperbaiki, silahkan konfirmasi ke saya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.